Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan stay at home. Pekan ini kita sudah memasuki tema baru, yakni tema 5I, benda-benda di sekitar kita. Pada pembahasan kali ini, Bu Feni akan menyampaikan materi tentang zat tunggal dan zat campuran, yang dimana Bu Feni mengambil cuplikan dari YouTube untuk anak-anak di rumah memperhatikannya ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk kita nyanyi dulu. Lagu ada karya kasih. Mengalir di sungai, tiada pernah berhenti, karena tiada sampah yang menghalangi. Air mengalir di sungai, tiada pernah berhenti, karena tiada sampah yang menghalangi. Buang sampah pada tempatnya, sungai bersih bening airnya, ikan-ikan berenang senang, karena air tidak tergenang. Segala arah, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air mengalir di sungai, tiada pernah berhenti, karena tiada sampah yang menghalangi. Buang sampah pada tempatnya, sungai bersih bening airnya, ikan-ikan berenang senang, karena air tidak tergenang. Buang sampah pada tempatnya, sungai bersih bening airnya, ikan-ikan berenang senang, karena air tidak tergenang, karena air tidak tergenang.
Pada suatu hari, Diki dan Reno akan membeli minuman di toko. Diki, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku juga. Segar sekali. Diki, kamu beli apa? Aku beli es jeruk. Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak, Ren? Perbedaan antara minumanmu dan minumanku. Apa ya? Sama-sama minuman kan, Dik? Iya. Kalau minuman yang aku beli ini termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk zat campuran, Reno. Apa itu, Dik? Jadi gini, Reno. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk dalam materi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan materi ya? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2. Kira-kira apa ya? Ya, benar, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Mari kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, tembaga, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur dan gula pasir. Yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur merata atau sempurna. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, darah, dan kuningan. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak merata atau tidak sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran antara air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk dalam campuran homogen? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Mari kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen.
Kira-kira kenapa ya? Segelas kopi kok bisa termasuk dalam campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat kopi, kita akan membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi-materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna.